Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Secara umum, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna tasawuf. Apalagi khusus dalam ajaran zuhud. Jadi menurut Syekh Yusuf Khatar Muhammad, tasawuf merupakan salah satu cabang ilmu yang agung dan sulit untuk diraih. Tidak mudah. Apalagi diamalkan, diteorikannya sudah sulit. Bagaikan pohon kurma yang diminati oleh banyak kalangan namun hanya tumbuh di daerah-daerah tertentu saja. Itu tasawuf. Siapapun yang bisa mempunyai ilmu tasawuf dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari akan menjadikan perantara selamat dunia wal akhirah. Karena ilmu tasawuf pelaksana obat bagi jiwa yang sedang sakit, yang disebabkan dengki, iri, sombong, dan penyakit lainnya. Karena itu ilmu tasawuf akan membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela apapun juga. Karenanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad memberikan penjelasan bahwa ilmu tasawuf memiliki dua pilar penting, yaitu istiqomah menjalin hubungan dengan Allah dan harmonis menjalin hubungan sesama makhluknya. Dengan demikian, siapa saja yang bisa istiqomah bersama Allah, berakhlak baik dengan makhluknya, dan bersosial dengan mereka secara santun dan rukun, maka ia adalah orang tasawuf. Itu yang disebut sufi. Jadi ada 5 pilar penting dalam ilmu tasawuf. Pondasi dasarnya menurut Syekh Yusuf Khatar Muhammad dalam kitab Mas'u'ah Asy-Syushbiyah bi Bayani Adillatis Sufiyah, yaitu syaf'ul qalbi wa muhasabatuha, kebeningan hati dan introspeksi. Maksudnya sebagai orang Islam yang ingin mencapai puncak muqarrabin. Puncak muqarrabin itu dalam ajaran zuhud puncak yang istimewa. Di sisi Allah harus mempunyai hati bersih dari semua sifat tercela dan mempersiapkan diri untuk menghadap Zat yang maha mulia dan maha suci dari semua kekurangan. Hal itu tentu harus dimulai dengan cara mengintrospeksi diri sendiri, apakah sudah layak atau tidak menghadapnya. Jika tidak, tentu ia harus meningkatkan kembali perkara-perkara akhlak dan ibadahnya. Tidak hanya itu, juga harus menimbang semua amalnya di dunia sebelum Allah menimbangnya di akhirat.
serta membersihkan dirinya dari semua sifat-sifat tercela dalam dirinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazanu anfusakum qabla an tuzan. Periksalah dirimu sendiri periksa sebelum kalian diperiksa kelak di akhirat. Dan timbanglah dirimu sendiri sebelum amal kalian semua ditimbangnya nanti di akhirat. Karenanya Syekh Yusuf Qatar Muhammad dalam kitabnya itu mengatakan demikian. Jadi 5 pilar dasar ilmu tasawuf itu adalah pertama, kasdu wajhilah. Silakan baca. Panjang nih. Sandarannya di sini adalah di kasdu wadilah adalah kasdu wadilah ini tujuan hanya kepada Allah semata. Jadi antum juhud itu tujuannya hanya Allah semata. Dasarnya Allah berfirman di Quran surat Al-Kahfi surat 28, Iqra Iwan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil adati wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tudih man aghfalna dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Intinya kan jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Itu juhud kan? Nah, juga disebutkan dalam ayat lain Allah berfirman di Al-Ail 19:20, illabtiqa wajhi rabbihil ala. Itu ayat 19, ayat 20-nya wala syaufa yarda. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Rabb-Nya yang maha tinggi. Nah, itu juga. Jadi dua ayat tadi ini memberikan sebuah gambaran pentingnya ikhlas waktu kita juhud, pentingnya kita azuban atau waktu kita belum menikah, penting ikhlas. Nah, ikhlas itu berat ya menyampaikannya, nggak bisa diomongin. Tujuannya Allah semata dalam semua pekerjaan, termasuk diantaranya ketika menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang kedua disebut pilarnya ya, at-tamasuk bil fakri wal iftikar, hidup juhud selalu merasa butuh kepada Allah. Pilar ketiga, yazibu an yakuna ladaika mawqufu jahidi tuzah alami, harus mempunyai sikap juhud pada dunia. Tadi udah dijelaskan. Yang keempat langsung ya. Yang keempat
tauhinul qalbi ala rahman wal mahabah, memantapkan hati dengan welas asih dan cinta. Itu pilar yang keempat. Silakan baca keterangannya lebih jelas. Yang kelima terakhir, pilar hidup zuhud, dasarnya adalah at-tajamul bil akhlak, menghiasi diri dengan etika yang baik. Karena itu Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnas hussanan, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dan ada hadis dari Rasulullah bersabda perihal tanda-tanda ahli surga ya dalam kehidupan terkait dengan perkara zuhud. Ahlul jannah kullu hainan lil syahri qariban wa ahlin nar kullu syahidi qabla atariun. Tanda-tanda ahli surga yaitu setiap orang yang lemah lembut, ramah, tamah, murah hati. Sedangkan tanda-tanda ahli neraka setiap orang yang keras kepada keluarga, sahabat, dan umat Islam. Jadi ajaran tasawuf ini penting, terutama di posisi makomat kedua zuhud ini. Bukan tidak bisa diimplementasikan, jangan sampai salah pengertian. Fondasi tadi adalah dengan banyak bermuhasabah, membersihkan diri dari penyakit jiwa, sudah andung bahas sebelumnya. Semata-mata bergantung dan ingin menggapai ridho Allah saja, serta menerapkan rasa belas kasih, cinta terhadap manusia. Jadi zuhud adalah sikap meninggalkan hal-hal yang bersifat kemewahan. Jadi cara menikmati hidup dengan yang ada itu nikmati. Maksudnya dalam hidup ini tidak berkhayal. Hidup berkhayal itu repot. Repot nggak? Repot, nggak zuhud tuh. Karena sifatnya lebih ke jiwa, di kondisi kodrat zamannya. Jadi jika kelak ditanya Allah, apa yang kamu lakukan di dunia? Hai fulan. Seharusnya itu pasti ditanya itu. Pertanggungjawaban itu. Kira-kira jawabannya apa? Kalau Allah bertanya, apa yang kamu lakukan di dunia, hai fulan? Ini poin hidup zuhud ya. Praktekkan aja ya. Samina wa atona aja. Menyaksikan kekuasaanmu ya Allah. Itu dia. Jadi antum ini, apa yang kamu lakukan di hidup di dunia ini, kata Allah. Jawaban yang benar itu zuhud ajarannya. Menyaksikan kekuasaanmu ya Allah. Apa saja. Walaupun banyak teman kita yang miskin tapi tetap tertawa. Hebat kan? Kalau kita punya prinsip menyaksikan kekuasaanmu ya Allah. Nggak stres. Pasti nggak stres. Itu zuhud kelebihannya. Ini waras ini. Kira-kira gitu deh. Nah, seperti itu juga menyaksikan kekuasaan Allah. Pokoknya hidup dunia ini harus gembira deh. Jomblo gembira, miskin gembira, nggak punya duit gembira, banyak utang gembira. Bisa nggak? Itu kan mainan hati. Sebab semua yang diciptakan Allah itu untuk diketahui manusia bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Menyaksikan kekuasaan Allah begitu. Maka kadang sesekali pergilah ke sungai. Lihat sungai. Melihat ayam bisa kawin, maaf. Katak juga bisa kawin, maaf. Itu menyaksikan kekuasaan Allah kan? Katak saja bisa kawin. Masa manusia nggak bisa? Ayo. Iya kan? Lucu kan? Melihat katak bisa dapat rezeki. Perutnya gendut-gendut loh. Punya keturunan di habitatnya kan? Artinya semua rezeki itu ditanggung Allah nggak? Masa manusia nggak ditanggung Allah? Jadi menyaksikan itu hidup zuhud begitu. Jadi nggak ngeres. Padahal tidak pernah diskusi ketahanan hidup kan? Katak, ayam diskusi ketahanan hidup nggak? Enggak ya? Justru yang diskusi ketahanan hidup itu justru miskin. Nah, hewan-hewan itu juga tidak pernah diskusi menjaga populasi kan? Nyatanya bisa hidup berkembang biak. Logikanya kan gitu ya. Saksikan kekuasaan Allah itu.
Gajinya gampang aja, itu juhud itu. Nah, semua itu menunjukkan kekuasaan Allah. Pokoknya hidup itu menyaksikan kekuasaan Allah, titik. Juhud tuh. Itu dulu aja. Iya. Makanya banyak wali Allah hidupnya menyendiri. Kenapa? Nggak mau ke kafe, nggak mau udar-ador lagi. Kalau sudah fakir kayak gitu, males deh. Mungkin Allah menerapkan gitu. Ya. Kenapa menyendiri? Agar tidak terganggu untuk melihat semua, menonton kekuasaan Allah. Sombong juga ya. Karena katak aja diliatin. Ya. Kita hidup di Indonesia nih, di Mekah, dimanapun, hanya untuk menyaksikan luasnya rahmat Allah kan? Betul kan? Ini bukan ngegampangin, memberesin pola berpikir kita. Nah, itulah yang dinamakan juhud. Jangan jauh-jauh. Tapi kalau kamu mulai mengeluh, nih, dari sekian rahmat Allah, kamu dapat apa? Saya ini dapat apa? Nah, ini banyak orang sekarang ngomong gitu. Nah, itu membuktikan kamu jadi orang yang jahlun, bodoh. Itu hidup bodoh. Kamu bisa bernapas, kamu bisa bernapas nih. Bisa bernapas nih. Berarti mendapatkan oksigen. Sehingga tetap hidup. Malah nanya, dari sekian rahmat saya dapat apa? Ayo. Padahal sudah mendapat oksigen gratis dengan masih bisa bernapas. Jadi hentikan pola berpikir demikian dalam kehidupan sekarang. Ketangkap maksudnya? Nah, gini, perjelas lagi. Coba kita cermati secara benar ya kehidupan sekarang nih. Karena serba ruwet nih. Ya. Kamu sudah mendapatkan banyak hal sebetulnya. Kamu tidak ikut membuat bumi kan? Iwan Acan ikut buat bumi enggak? Pak Al ikut buat bumi enggak? Enggak kan? Pak Bas ikut buat bumi? Enggak kan? Tiba-tiba ikut tinggal di bumi. Rahmat Allah enggak? Ayo. Ada Iwan kita enggak sudah habis kontraknya di bumi. Udah masuk yang ke dalam bumi kan? Jadi kalau antum mengeluh terlalu jauh, dapat apa saya? Itu nggak juhud tuh. Kamu tidak ikut membuat air, tiba-tiba bisa ikut minum air. Makanya hidup kalau nggak syukur ya seret rezeki. Yang kecil aja dulu. Tidak ikut merawat dari kecil, tiba-tiba anak orang kamu nikahi. Ayo, istri kamu ikut merawat gak? Kemudian kamu maaf ya, kamu bergaul di setubuh hingga beranak pinak. Kok kamu ngeluh? Jadi pola berpikir yang begitu itu pola berpikir juhud. Supaya kita introspeksi. Dong, istri ambo acok manggarutun dong. Wah, suaminya jelek mungkin. Sudah itu fakir kok tidak menggerutu. Ada orang yang miskin nggak menggerutu istrinya. Banyak tuh. Itu pasti ada kelainan tuh kalau yang kayak gitu tuh. Udah kaya menggerutu istrinya pasti ada kelainan. Maaf. Jadi istrimu itu orang yang jujur tuh menggerutu itu. Menggerutu itu ada fokus sebab kan. Ngelihat suaminya. Istri kamu tuh jujur. Melihat keadaan yang menyebalkan biasanya. Ayo. Kan gitu. Muhasabahnya gitu. Terus ngomel. Wajar nggak? Logika. Istri kamu itu ngomel wajar nggak? Karena melihat suaminya menyebalkan. Pelit lah, inilah, itulah. Introspeksi itu begitu. Itu juhud itu. Itu orang waras namanya. Jadi hebat itu. Harus kamu puji itu istri kamu tuh. Waduh, gak enak aja juhud nih ya. Juhud istri ngomel kita puji karena wajar. Berarti ada fokus kenapa dia ngomel. Gimana?
Kalau istri kita ngomel, apalagi bangkang, lah kalau melihat keadaan kita miskin, tapi malah tertawa, itu harus diperiksa tuh. Iya, harus diperiksa itu. Ibarat sesuatu yang normal, kok kamu malah kecewa kan? Sekarang kamu miskin, terus temanmu pada menjauh. Wajar nggak? Wajar. Pola berpikir juhud lah. Supaya jangan sakit hati. Wajar nggak? Kamu miskin nih, gak ada duit, teman kamu menjauh, wajar nggak? Pola berpikir juhud begitu. Supaya kita tidak ngeluh. Wajar. Memangnya siapa yang mau dekat dengan orang miskin? Logikanya. Jadi biasa saja deh. Itu pentingnya ngajarin juhud, membumikan juhud gitu. Bukan compang-camping atau menjadi laku-laka yang aneh. Ya. Itu kan lebih cenderung ke batin. Biasa saja. Pokoknya semua kehendak Allah itu. Jadi biasa saja, standar aja. Andung beritahu ya, standar hidup juhud. Kamu jangan pernah demi hidup di dunia maupun akhirat lalu bilang, saya dapat apa? Awas. Saya dapat apa? Salah itu. Dosa itu. Walaupun di hati. Saya dapat apa? Paham kan ikhwan sampai di sini? Itu yang namanya pola berpikir juhud cerdas nih. Jangan ngomong gitu. Kalau nggak hidup antum ribet. Coba pikirkan. Kamu tidak pernah ikut membuat oksigen kan? Maaf, Pak Bas pernah ngikut sama Allah membuat oksigen ya? Enggak ya? Tapi ikut menikmati menghirup oksigen kan? Kalau Pak Bas nggak bersyukur, awas. Ada orang yang bayar oksigen loh. Itu pola berpikir juhud loh. Nah yang susah-susah. Tidak ikut membuat bumi, tapi ikut menikmati tinggal di bumi. Bersyukur kan? Akan kutambah kalau antum bersyukur kayak gitu. Rezeki itu. Quran tuh. Tidak ikut membuat istri. Oleh Allah diberi istri. Nikmat luar biasa nggak? Ayo. Nikmat luar biasa kan? Lalu dengan semua yang kamu nikmati kok masih bilang saya dapat apa? Aneh. Ayo. Enggak juhud itu. Alhamdulillah menjalik deh. Jadi pola berpikir kita sering salah. Itu dibumikan juhud itu penting di zaman sekarang. Bukan menggampangkan. Karena ada jaminan. Orang yang sering bersyukur harus dijelaskan, maka aku tambah-tambah rizkinya. Jangan-jangan penutup rezeki karena kamu, saya dapat apa? Ngeluh. Lah, yang besar, yang luar biasa, gratis napas, tinggal di bumi, lupa semua. Jangan sampai ya, makanya Andung lebih suka orang-orang yang nggak jelas. Kok gitu ya? Jadi saya sebenarnya menganggap rokok itu makruh. Kita menganggap kan rokok itu makruh, maka kita ngerokok kan? Bukan gampang ini. Tapi kalau bisa kamu hanya tertawa sambil merokok, nggak apa-apa merokok. Hidup itu harus senang. Betul kan? Nggak apa-apa merokok. Yang penting ridho kepada Allah. Cuma jangan berharap bisa jadi wali Allah gitu aja kalau merokok. Sulit. Ngimpi sama Nabi juga nggak bisa kalau merokok. Karena Nabi nggak suka itu. Nabi merokok? Enggak. Ya. Syekh Abdul Qadir nggak merokok. Jangankan Nabi ketemu Syekh Abdul Qadir aja nggak susah lah. Ya. Tapi kalau merokok itu kamu bisa gembira, bisa ikhlas, bisa dapat ngaji, merokoklah. Karena itu makruh. Dalam konsep macam ini. Nah, manusia itu di kiri kanannya ada malaikat raqib atid. Betul? Betul? Yakin? Yakin. Malah kamu
Embusi dengan asap rokok kan. Iya. Kalau saya jadi malaikat, Roky Atid itu kesel tuh. Benar, karena dia orang nggak suka tuh. Sudah gitu rokok murah lagi, bukan tembakonya pakai kemenyan, ini kacau nih. Itu ngundang jin lagi. Ya. Tapi ya kalau cuma hanya dengan cara begitu kita bisa bersyukur, merokoklah. Ya. Jadi nggak persulit ya, hidup zuhud itu salah satunya ya mainan hati itu, mainan niat itu harus kita pahami dalam konteks yang mudah dulu. Jadi satu saja kalau ingin hidup zuhud. Andung ingatkan lagi, sekali lagi Andung ingatkan lagi. Jangan pernah sekali-kali kamu berkata di dunia ini saya dapat apa. Sepakat? Sepakat ya? Berarti antum sudah mempraktekkan zuhud. Kita ini tidak ikut membuat. Kamu ketemu orang lalu diberi uang 100.000 saja, ingat terus sama orang itu. Baik sekali orang itu yang ngasih uang 100.000. Sementara Allah memberi semuanya. Makanya Allah memberi tamparan ke kita tiap hari. Ditampar semua manusia tiap hari. Ke manusia ngasih uang 100.000 bisa terima kasih. Ke Allah ngasih segalanya, nggak bisa bersyukur. Ayo. Jadi pola berpikir ini harus Anung tanamkan di kehidupan sekarang. Itu sudah praktek zuhud. Bukan compang-camping ngamalin gitu, bukan. Kita sering misalnya dibeliin apa ya, bakso kayak dikasih rokok kayak ya, dikasih bawat. Lalu terima kasih sama orang itu kan. Beri uang 10.000, berterima kasih. Masa diberi oleh Allah langit, kita dikasih langit kan, kasih bumi dan isinya, kok kita nggak terima kasih ya? Muhasabah kita. Tolong jangan pernah bilang saya dapat apa. Maka nikmatilah hidup dengan banyak bersyukur, akan kutambah-tambah rezekimu. Itulah zuhud. Dalam ilmu tradisi, khususnya tradisi tasawuf, dikenal istilah zuhud kan. Dalam kisah para sufi, kehidupan sehari-hari penuh dengan hal-hal yang ringan. Para sufi itu akhirnya, walaupun kelihatannya fakir dan mudah menimbulkan senyum. Coba perhatikan pesan Rasulullah SAW. An Abi Abbas Sahli bin Sa'ad Asy-Sya'idi Syahih radhiyallahu anhu qala za'a rajulun illa nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hidullani ala amalin ida amituhu ahabani Allahu wa ahabani nasu faqala azhad fi dunya yuhibu qallahu wajhad fi ma anan nasi yuhibu kanasu. Haditsun hasanatun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asnanida hasanatin. Artinya dari Abu Abbas Sahl bin Sya'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia.
Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad hasan. Jadi pelajaran yang kita dapat dari hadis ini itu juhud semuanya. Satu, menuntut kehidupan terhadap dunia adalah perkara wajib. Wajib. Sedang juhud adalah tidak adanya ketergantungan dan terpusatnya perhatian terhadapnya. Kedua, bersikap qanaah terhadap rizki yang halal, ridho terhadapnya, serta bersikap ifah, menjaga kesucian diri dari perbuatan haram, hati-hati terhadap syubhat. Ketiga, jiwa yang merasa cukup dan ifah serta berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah merupakan hakikat dari juhud. Dari tema hadis tadi berkaitan dengan ayat Al-Quran terkait juhud, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hinanya duniawi, kefanaannya serta kesudahannya yang akan lenyap, dan bahwa dunia itu tidak kekal, bahwa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah senda gurau dan main-main, yaitu kehidupan yang abadi lagi sebenarnya yang tiada kefanaan serta tiada penghabisannya, bahkan kehidupan akhirat terus berlangsung untuk selamanya. Karena itu Allah berfirman, Al-Ankabut 64 ayatnya, Iqra Iwan. Wa ma hadhil hayatid dunya Wa ma hadzal hayatud dunya illa lahwun wa lahib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Kuncinya satu, yakin gak ayat itu kalau dunia ini main-main? Atau kita mati sama-sama dah ke akhirat kita? Gimana? Ayo. Jadi hakikat juhud itu tadi tuh, ayat tadi tuh. Hakikat juhud. Gunanya untuk menghindari hasad, dengki. Bagaimana rasa hasad tidak boleh dibiarkan tetap ada di kehidupan sekarang, walaupun dia menjalani kita. Sanggup? Kalau rezeki antum pengen beres, jahat kita, jangan ada dendam. Berat memang. Karena bisa jadi ketika iman kita sedang lemah, maka setan akan berupaya pas kita dengki, ya, menjadi jahat. Dipancing itu panas dengan panas. Itu hasad. Nggak percaya, Allah kan firman nih, berfirman. Di Al-Hasyr 10 tuh, dinolkan. Al-Hasyr 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kalau antum dengki, kalau antum merasa tidak dapat apa-apa, amalannya apa? Langsung doa. Insya Allah rezeki antum diseimbangkan sama Allah. Apa doanya? Di Quran loh, maksurat. Robbana firlana wali ikwanal ladzina sabaquna bil imani wala tajal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu robbana innaka antal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Itu kalau kita menghapus, tapi memohon rezekinya ini dia. Al-Hasyr ayat 10, dengki masuk. Dapat apa merasa diadili? Doa itu langsung hapus tuh diadili. Itulah amalan juhud. Sepakat? Jadi juhud itu ada amalannya, ada dipahami, ya. Bukan compang-camping yang aneh-aneh. Karena ajaran juhud kan dari Quran. Kalau juhudnya ajaran kuno seperti kitab-kitab kuno, maka prakteknya dibingung. Nggak mau bergaul, hidup di hutan, jadi fakir miskin, kan gitu. Nggak bisa begitu. Sufi muni, kaya, tapi tidak merasa memiliki. Pas ada masalah, masuk doanya. Jangan berpikir saya dapat apa. Itu ajaran juhud. Sepakat? Keren antum. Jadi perlu diketahui, juhud adalah hilangnya kenikmatan duniawi dalam hati. Dalam lahir enggak. Ayo. Kemudian terfokus hanya kepada kepentingan akhirat. Masuk lagi ke hati. Paham ya? Orang yang juhud bukan berarti hidup terlunta-lunta. Tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki usaha. Cukup kebutuhannya, karena Allah menolongnya. Bisa menginfakkan hartanya pada orang fakir, anak yatim. Hidupnya tetap sederhana, justru dihargai dengan tidak mengaburkan harta kekayaan untuk berpesta. Bermewah-mewahan, tidak. Orang juhud hatinya condong kepada Allah. Barometernya ia kerjakan adalah mendapat ridha Allah, itu poinnya. Barometernya itu. Jadi ada berbagai cara bisa dilakukan pada kehidupan sekarang ajaran juhud. Bukan diteorikan. Nih yang teori tasawuf tinggi banget, juhud itu kadang-kala bingung jadinya kan. Bagaimana caranya untuk mencapai juhud di kehidupan sekarang? Rasulullah menjawab, ada 3 juhud. Pertama, aku melihat kuburan. Itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Sedangkan aku belum mendapatkan pelipur, artinya di kuburan itu tidak ada orang yang bisa menolong ketakutan. Kalau orang itu tidak mengilmui juhudnya. Kedua, aku melihat jalan yang panjang yang jauh menuju akhirat. Sedangkan aku belum memiliki bekal yang bisa menolong dalam perjalanan jauhku. Juhud tuh. Yang ketiga, aku melihat Allah yang maha perkasa akan mengadili. Sedangkan aku belum memiliki alasan. Jadi ketika kita berjumpa dengan Allah, apapun pilihan kita, kalau kita memang salah, ya salah. Dan aku tidak punya alasan di depan Allah, jujur. Nah, demikianlah 3 perkara dalam amalan juhud, tidak diteorikan. Kita bisa memperhatikan setiap amal di dunia dan berhati-hati insya Allah terhadap segala tipuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah kita, dapat taufik dari Allah, bisa mengamalkan juhud. Paiduan dong. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.